Yuk, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah hadir dalam video ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, dalam video kali ini saya ingin sedikit sharing tentang testimoni saya 2 tahun berkuliah di IDN. Jadi, perkenalkan, nama saya Faisal Nur Rahman, domisili di Bekasi. Saat ini saya berkuliah di IDN di semester 2. Semester 4 ya. Di Politeknik IDN itu ada 3 jurusan. Jurusan Network Engineer, Web Programmer, sama Desainer. Saya mengambil jurusan Network Engineer karena dulu saya merupakan salah satu santri di satu anak pondok di SMK Depnurus, jurusan TKJ. Meskipun dulu saya jurusan TKJ di pondok, karena basisnya pondok, jadi saya lebih banyak dominan di uh, ilmu pondok ya. Jadi IT saya itu kurang seperti itu. Nah, eh jadi supaya gampang ya untuk testimoni 2 tahun perkuliahan di IDN itu apa aja sih yang didapat. Oke, biar gampang, saya parameternya itu pakai CV ya. Karena saya punya CV yang sebelum masuk IDN sama CV yang setelah masuk IDN. Nah, jadi ini CV saya waktu sebelum masuk IDN. Ini muka saya dulu waktu masih kelas 12. Dulu saya merupakan teknisi WiFi. Sebenarnya teknisi WiFi ini merupakan kerjaan sampingan saya dulu waktu SMK di Pondok selama 1 bulan. Dulu waktu di Pondok, saya liburan sambil menunggu wisuda. Karena satu liburan itu kosong, saya inisiatif untuk cari informasi di grup Facebook. Saya menawarkan diri untuk cari kerja. Kenapa saya melakukan itu? Pertama karena menunggu mengisi waktu luang, mencari experience, dan ketiga adalah sebagai balas dendam saya dulu waktu di pondok SMK itu nggak ada PKL, alias nggak ada PKL di luar karena COVID gitu. Jadi saya nggak tahu bagaimana rasanya PKL di luar itu seperti apa. Begitulah saya masuk teknisi WiFi. Saya domisili di Bekasi Utara. Pengalaman saya dulu ya ini cuma satu aja sebagai teknisi WiFi di RTO RWNet Inet Group, kurang lebih berjalan selama 1 bulan, 2 Juni sampai 7 Juli. Ini alhamdulillah lumayan lumayan untuk anak seusia saya ya, untuk 1 bulan di sana itu dari segi pengalaman dan income-nya itu juga alhamdulillah sangat bersyukur sekali sebagai salah satu anak pondok kemudian masuk TKJ, nggak punya pengalaman apa-apa di lapangan, kemudian di pusmatan, alhamdulillah. Dulu sertifikat saya itu hanya dari free course di LMS saja, itu Microtik Administration, Virtual Machine Fundamental, Linux, Network Fundamental, Cisco, jaringan komputer dasar, sama ikut training yang diadakan sama lembaga Madinah Techno School ya. Itu. Ini sertifikat saya ya kurang lebih seperti inilah CV saya dulu waktu sebelum masuk IDN. Lalu kemudian alhamdulillah waktu masuk di IDN kemudian berjalan sampai sekarang. Sekarang sudah berjalan 2 tahun. Ini CV saya yang terupdate. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini pengenalan singkat saya. Sebenarnya ini pengenalan singkat waktu yang pernah saya jalankan dulu ya. Ini experience saya. Ada banyak alhamdulillah. Sebagai network engineer, project manager di PT Nagata untuk handle project Alfamaret SD1, freelance program manager, freelance engineer, network trainer, freelance engineer. Lebih banyak ke freelance. Kenapa saya nulis freelance? Ini dulu karena jabatan saya itu masih sekedar freelance. Dan pertanyaannya mungkin dari teman-teman, kok bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman ini semua selama 2 tahun gitu. Ya,
Jadi di IDN itu dia pembelajarannya teori sambil praktek. Nah, alhamdulillah saya diamanahkan untuk mengikuti project-project, diamanahkan untuk handle project ini itu. Dan kalau teman-teman lihat sekarang, sebenarnya saya lagi di Sulawesi ya, di Donggi. Nah, kalau kelihatan ya, kelihatan nggak? Nah, Donggi. Untuk project network assessment. Dan ini jadi salah satu apa namanya pengalaman saya juga, karena ini pengalaman saya yang pertama untuk bekerja di pertambangan minyak ya, gas. Jadi saya juga tahu kalau di sini tuh pakai APD yang lengkap, APD yang lengkap lah, pakai apa helm ini. Ini saya sedikit sharing karena saya sedikit excited banget untuk ikuti project di sini ya. Alhamdulillah di Sulawesi. Gitu. Lanjut. Network Engineer ini yang terkini PT SmartNet Indo Multi Solusi. Saya handle project untuk Eka House itu di Jepang, Singapura, dan Indonesia. Kemudian project manager Alfamart SD1 sebanyak kurang lebih sekitar 100-an tempat lah yang saya handle untuk saat ini. Mungkin itu akan berkembang seiring berjalannya waktu. Trainer, freelance assistant, dedikasi saya sertifikasi. Nah, kalau dulu yang sebelumnya saya masuk IDN sertifikasinya hanya dari course-course yang gratis saja, alhamdulillah saat masuk IDN wawasan saya menjadi lebih luas karena berkat beberapa mentor. Selain course gratis yang dulu saya ikuti, saya juga mengikuti ambil sertifikasi yang berbayar seperti Juniper, Jensaya Junos, NSE 7, NSE 4, Cisco Microtik. Alhamdulillah ini semua jadi wasilah IDN. Ada beberapa poin yang ingin saya tekankan untuk pengalaman kuliah di IDN. Di kuliah IDN itu dia kuliahnya 4 tahun. Jadi setahun itu pembelajarannya offline, 3 tahun setelahnya itu online. 1 tahun offline itu belajarnya tuh ngepres. Kalau secara datang ke tempat itu dari jam pagi sampai sore lah. Cuman untuk tugasnya ini dia setiap hari digeber terus sampai malam. Bahkan kita dulu tidur itu kadang suka 4 jam atau berapa jam selama sehari sampai karena suka tipes lah ya. Ya karena di IDN itu dididik untuk secara mental dan secara tidak suka ngeluh. Dulu saya juga sempat untuk berpikir keluar IDN, cuman alhamdulillah kenapa kok sekarang malah bablas gitu terusan. Itu alhamdulillah sih. Gitu. Ya, kalau ingin lihat lebih lanjut tentang profil saya bisa dari LinkedIn ya. Ini LinkedIn saya Faisal Nur, Politeknik IDN. Nah, saya dulu ada project di Jepang. Jadi ini saya coba untuk sharing session sedikit satu project di Jepang, di Singapura, project Square. Alhamdulillah. Sangat bersyukur sekali bisa kuliah di DN karena dulu saya selalu berangan-angan gimana sih caranya ke luar negeri itu gimana, bagaimana sih orang yang suka traveling. Karena dulu pada dasarnya saya itu orangnya jarang pergi kemana-mana deh, kalau suka diajak teman suka males. Tapi setelah masuk di DN kita diminta untuk survive, makanya kadang di DN tuh ada suka program IDN Backpacker. Kalau untuk yang mahasiswa yaitu IDN Backpackernya, kalau yang di dalam negeri angkatan saya itu ke Lampung,
sama ke Lampung saja. Tapi untuk yang luar negeri itu ke Malaysia dan Singapura. Nah, itu juga PPK alias semuanya itu diurus-urus sendiri lah. Nah, alhamdulillah semenjak masuk IDN, wawasan saya menjadi terbuka bagaimana caranya keluar negeri dan sampai tembus ke Jepang. Alhamdulillah itu waktu ke Jepang juga sendiri, juga pelongo-pelongo di sana mau ngapain. Cuman alhamdulillah semenjak saya masuk IDN survive untuk jangan malu untuk tanya ke orang luar negeri. Ya akhirnya alhamdulillah sampai tembus ke Jepang untuk project EKHAL pakai bahasa Inggris komunikasinya seperti itu. Nah, jadi kalau mungkin ada teman-teman yang ingin mendaftar ke IDN bisa melalui yang berikut ya, IDN HID. Karena di IDN ini dia free ya, perkuliahannya itu free. Ini kenapa bayar untuk sistem komitmen. Jadi itu review saya, sangat luar biasa kuliah di IDN. Di IDN itu dididik untuk secara mental dan secara pemikiran, itu sangat perlu diasah di sana ya. Jadi itu sedikit review dari saya, sangat luar biasa. Semoga pada teman-teman yang ingin masuk ke IDN bisa coba searching-searching, bisa tanya ke kakak tingkatnya gimana sih rasanya kuliah di IDN itu kayak gimana. Nah, misalkan kayak yang saya alami, alhamdulillah di IDN saya bisa merasakan bagaimana caranya keluar negeri ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, kemudian travel ke Lampung seperti itu, dan bagaimana rasanya untuk ikut sertifikasi yang berbayar pakai dolar, dan bagaimana rasanya kalau itu gagal dan berhasil, itu ada rasa yang beda-beda ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa ya hubungi saya ya kalau nomor ini masih aktif. Oke, mungkin terima kasih semuanya, semoga teman-teman sehat selalu dan beri kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.